Dua orang kakak beradik di Jember ditangkap polisi karena merampas handphone di konter handphone. Dalam aksinya, sang adik bertugas mengendarai motor, sementara kakaknya menjadi eksekutor. Berkat rekaman kamera CCTV, polisi dengan cepat menangkap kedua pelaku tersebut. Abdul Hasib 27 tahun dan Kurnia Rama Effendi 25 tahun. Kakak beradik asal Tegal Besar Jember ini menangis saat ditangkap aparat Polsek Pakusari Jember. Mereka kompak menjadi perampas handphone di konter milik Wahyu Arif Wicaksono, warga Pakusari Jember. Kronologis kejadian, Abdul Hasib berpura-pura akan membeli handphone, sementara Kurnia Rama Effendi berada di atas sepeda motor dengan kondisi mesin hidup. Saat pegawai konter lengah, Abdul Hasib merampas HP tersebut kemudian kabur bersama adiknya. Beruntung aksi tersebut terekam CCTV konter hingga memudahkan polisi mengidentifikasi kedua pelaku. Tak berapa lama kemudian kakak adik ini ditangkap oleh polisi. Yang viral itu ya viral, di mana pelakunya adalah kakak beradik. Kakak beradik ini satu bapak tapi lain ibu. Nah, untuk yang kakaknya itu berdomisili di Tegal Besar. Namanya Sueb, kemudian yang Rama adiknya itu tinggalnya di Maesan. Nah, jadi ketika mereka mencuri handphone, mereka bekerja sama, yang kakaknya eksekusi, kemudian adiknya yang nunggu di sepeda motor pada saat itu. Sebelum-sebelumnya mereka sudah pernah melakukan pencurian, ya hampir sama modusnya. Yang satu pura-pura menanyakan harga berapa, kemudian tiba-tiba langsung dibawa kabur barangnya. Nah, itu rokok. Untuk yang di wilayah Pakusari sendiri ini sudah 2 kali pengakuannya. Kemudian ya untuk handphone baru 1 kali ini pengakuan dari tersangka. Untuk di TKP lain kami belum tidak tahu ya, tapi yang di Pakusari baru 1 kali yang dilakukan secara bersama-sama dengan adiknya. Rencananya memang mau dijual, tapi belum sempat dijual, udah keburu kita tangkap. Itu residivis, Bu? Residivis. Kalau residivis yang kakaknya ini itu terkait dengan kasus asusila. Kasus asusila kena hukuman 4 tahun penjara tahun 2012 sampai 2016. Sementara itu, Abdul Hasib sengaja mengajak adiknya mencuri karena merasa kasihan adiknya tidak memiliki uang, lantaran sang ayah tidak lagi memberinya uang jajan. Sementara itu, adik tersangka tinggal bersama nenek yang tunanetra. Ternyata tidak hanya sekali itu pelaku melakukan pencurian. Menurut pengakuannya, sekitar 5 kali mencuri rokok dengan modus yang sama, pura-pura membeli namun dibawa kabur saat penjual lengah. Kenapa kok bawa adiknya nyolong? Ya gini, Bu, karena orang tua itu kan, bapak itu udah pernah menghiraukan adik, sedangkan adik itu mulai dulu adik hidup dengan nenek yang lagi buta. Terus zaman kenapa kok tidak nyolong, udah tidak kerja lain? Kerja sama bapak, tapi bapak lebih milih pilkadesnya ketimbang anaknya yang seperti ini, Bu. Enggak, kenapa nggak diajak kerja beneran? Mau kerja di mana, Bu? Saya kerjanya yang sama bapak jadi boleh, sedangkan bapak tidak mau. Ya itu 5 kali ini. 5 kali ya. Itu pun tidak pernah tiap hari, nggak tiap hari. Ketika kita sudah nggak ada buat rokokan itu, Bu, baru nyolong. ya, buat makan. Adiknya mau langsung? Iya, gimana lagi? Apa yang mau dimakan? Mas, kenapa kok sampean mau diajak? Ya, Bu, kalau itu kalau dijual beras tuh, Bu, dibagi 3 terus dikasih sama Mbak lagi sama saya, Bu. Sampean tahu kalau nyolong itu salah? Iya tahu, Bu, tapi Mbak itu nanya dapat mana, ya kerja gitu, Bu. Kalau dibilangin gini takut saya dimarahin gitu. Kamu udah kasihan tambah sama mbakmu? Hah? Kasihan enggak kamu? Nggak usah nangis. Iya, kasihan. Kalau masalah ini, tak buat saja, Pak. Ya sudah. Terus kenapa kok nyolong? Kalau kasihan sama nenek? Apapun alasan mereka mencuri, polisi tetap menjerat kedua adik kakak dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Sementara dari tangan pelaku, polisi mengamankan sebuah handphone, pakaian, dan helm tersangka. Dari Pakusari, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan.